Di sini saya akan mengajarkan kalian tentang karakteristik dari puisi. Perlu kalian ketahui ada 4 karakteristik dari puisi. Tiga, empat. Yang pertama, ada yang tahu apa itu yang pertama karakteristik dari puisi? Gak ada yang tahu? Ada di bukunya. Yang pertama itu ada najas atau gaya bahasa. Ya, ada yang bisa menjelaskan secara lengkap, walaupun nggak sempurna, tapi ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari majas. Ayo silakan yang mau dulu. Majas atau gaya bahasa merupakan bahasa biasa yang digunakan untuk menjelaskan teks tertentu bagi pembaca. Untuk memahami majas gaya kalian dapat bagiannya ada di buku, hari itu beri satu aja. Itu yang cewek tadi, yang cewek. Apa majas? Majas atau gaya bahasa merupakan bahasa biasa yang digunakan untuk menyampaikan teks tertentu. Ya, majas merupakan suatu gaya bahasa yang menimbulkan efek tertentu bagi pembacanya. Yang dimaksud dengan menimbulkan efek tertentu bagi pembacanya itu yaitu kalian ketika kalian membaca puisi, ada yang sering baca puisi. Siapa? Baca puisi. Ada yang pernah mendengarkan orang yang membaca puisi? Pernah. Ketika kalian mendengarkan orang yang membaca puisi, kalian juga ikut berimajinasi kan? Kalian ikut membayangkan seolah-olah kalian itu ada di dalam membaca itu, suatu imajinasi itu. Kalian juga membayangkan sama pembacanya juga menyampaikan tersebut juga berimajinasi. berarti bukan bagi pembaca tapi pendengar juga. Pembaca mendengar ya dapat berefek bagi pendengar juga. Kan kalau kalian kan seorang penyanyi, kalau ketika menampilkan puisi itu kan memberikan pesan kepada pendengarnya sehingga pesan itu dapat tersampaikan. Pesannya itu disampaikan secara imajinasi sehingga kalian itu dapat merasakan, pendengar itu dapat merasakan apa yang membaca sampaikan. Sampai sini paham? Kemudian yang kedua adalah Atau pengimajian. ya Keluar. Kurang, kau baca teman lalang. pengimajian atau pencitraannya. Apa yang kalian ketahui tentang pencitraan? Ya. Ini Oh bilang nih, keseruan katanya. ya berarti juga hampir mirip ya dengan ini. Ya. Jadi di sini tuh apa menimbulkan efek. Jadi di sini tuh fokusnya pada pendengarnya, sehingga pendengarnya itu mampu berkhayal. Di situ mampu memberikan khayalan atau imajinasi dari pembacanya. Ini dicatat. Apanya? Materinya. Tidak apa-apa dicatat. Terus di lembaran dan soalnya bukunya kecil. Tidak apa-apa. Nanti disalin ya. Iya. Kemudian yang ketiga ada apa? Kata konsep. Kata konkret. Apa yang dimaksud dengan kata konkret? Ya. Kata yang kedudukannya lebih mudah diterapkan oleh indera. Ya, kata yang kedudukannya lebih mudah ditangkap oleh
Kata Konotatif. konotatif atau bisa dibilang konotasi. Kalau konotatif itu juga disebut dengan kata asosiasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu asosiasi? Asosiasi adalah sesuatu perkumpulan. Sesuatu perkumpulan. Perkumpulan itu apa itu? Keterkaitan makna kata dengan hal lain di luar bahasa. Ya, jadi asosiasi itu merupakan suatu apa ya, menyampaikan perasaan. Jadi menyampaikan perasaan atau emosi dari suatu objek di sini, dari suatu objek yang sedang yang dibicarakan dalam puisi tersebut. Contohnya, ada itu kan di sini ada contoh puisinya ibu di sini. Di situ apa? Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Berselendang biang lala, apakah dalam dunia nyata ibu itu berselendang lagi? Tidak. Tidak kan? Jadi kalimat-kalimat tersebut itu termasuk pada kalimat kata konotatif. Bukan biasa kata konotatif. Di situ menggambarkan suatu objek. Oke. Dari contoh ini ada yang bisa menjelas, ada yang bisa di sini ada yang suka puisi nggak? Ada yang suka baca puisi? Ada yang suka baca. Ada yang suka baca teksturnya. Kalau kalian tahu dalam bahasa puisi itu biasanya menggunakan majas apa aja? Hiperbola. Hiperbola. Ada yang bisa menjelaskan apa hiperbola? Hiperbola. Ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian dari majas hiperbola. Ada? Ini bagian sini. Bagian sini ini kok sering tahu. Terus saya mau masuk.
Beda tanpa menggunakan kata buku. Ya, bagus. Berarti majas metafora itu menggambarkan sesuatu hal yang berbeda tanpa menggunakan kata buku. Contohnya, Hidup adalah lampu. hidup adalah Lampu. kenapa kok bisa disebut dengan majas metafora? Menggunakan kata pembuku, yaitu adalah tapi memiliki dua perbedaan kata, yaitu hidup dan lampu. Ya, ada contoh lagi? Adalah coba. Dua hal, ada intinya kan menyamakan antara dua hal yang tidak sama ya, atau berbeda. Apa lagi? Selain hiperbola, metafora, personifikasi. Oh iya. Personifikasi. Personifikasi ini juga sering kali digunakan dalam bahasa puisi. Ada yang bisa personifikasi itu apa? Majas ini memberikan sifat manusia, sifat manusia pada benda mati atau hewan. Ya, jadi majas personifikasi itu membandingkan antara manusia dengan benda mati. Contohnya apa? Seolah-olah kenapa kamu kok tertawa? Oh, memang saya ngajarnya itu ya. Nah, itu membandingkan antara manusia dengan benda mati. Contohnya seolah-olah benda mati tersebut bisa berbicara. Contohnya gini, angin berbisik di telingaku. Padahal angin tidak pernah berbisik, angin cuma lewat aja, tidak ada suaranya. Itu katanya Pak. Pak, di sini ada yang punya Aris ya. Tidak apa-apa, kalian berhak. Mereka itu juga punya apa? Punya visi misi masing-masing, punya kelebihan. Tergantung dari hati sebenarnya. Apa lanjut lagi ya? Ada lainnya lagi. Majas yang sering digunakan. Majas yang sering digunakan juga ada majas similar. Majas similar ini juga membandingkan antara dua hal yang berbeda, tapi menggunakan kata seperti atau bagai. Contohnya, ya, itu juga. Di sini itu dengerin ya. Jangan nulis tidak. Nanti saya nggak ada yang terakhir, alegori. Ya, majas alegori. Biasanya majas alegori ini mengandung informasi atau filosofi.